Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup naik 0,97% ke angka 7044. Selain video ini, kami juga akan upload satu video lagi pada jam 8 malam nanti akan membahas saham ESA dan Harum yang hari ini mulai bergerak naik. Dan di video ini saya coba menganalisa satu saham yang kembali diborong Bapak Loh Keng Hong dan beberapa saham yang dipunyai Bapak Loh Keng Hong. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Hari ini keluar artikel berita dengan judul Loh Keng Hong borong lagi saham Gajah Tunggal atau GJTL. Bisa kita baca sekilas informasinya. Berdasarkan posisi kepemilikan hingga 16 Juni 2022, Loh Keng Hong masih mengempit sekitar 5,11% lembar saham GJTL. Posisi itu tidak bergerak dari posisi akhir Mei 2022. Kendati demikian, terjadi perubahan posisi kepemilikan tepatnya tanggal 17 Juni 2022. Kepemilikan Bapak Loh Keng Hong bertambah sekitar 1.800-an lembar dan saat ini posisi sebagai pemegang saham itu naik ke 5,16%. Jadi sebelumnya 5,11%, sekarang jadi 5,16%. Tidak ada penjelasan di level harga berapa Loh Keng Hong memborong saham GJTL. Namun harga saham pada saat itu di harga 645. Sekarang kita coba lihat grafik hari ini. Hari ini bisa kita lihat GJTL masih naik 3% lebih ke 675. Dan secara tren menurut saya GJTL masih bagus trennya walaupun sempat turun lumayan dalam satu minggu terakhir ini. Dari sebelumnya mencoba break harga 700, gagal break. Tapi bisa kita lihat GJTL saat ini masih bisa rebound dari garis EMA 50. Jadi sempat turun di bawah garis EMA 150 yang saat ini di sekitar harga 665. Turun mengetes garis support EMA 50 di harga 650, GJTL masih bisa rebound. Dan hari ini naik kembali di atas garis EMA 150. Dan di atas garis EMA 150, resisten berikutnya itu di harga 680. Dan garis MACD sebelumnya bergerak turun, saat ini mulai bergerak sideways. Dan dari data broker summary, jika kita lihat kenaikan 3% lebih ini tidak ada akumulasi maupun distribusi. Sedangkan asing terlihat melakukan sedikit akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat GJTL masih ada potensi untuk naik menuju target harga terdekat di 680 sampai harga 700. Jadi apabila teman-teman mau swing trade dan sudah berhasil membeli di sekitar garis EMA 50 atau 150, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila terlihat GJTL masih gagal naik melewati harga 700 ini. Karena selama masih gagal break harga 700, GJTL akan mulai bergerak sideways. Tapi menurut saya tetap masih bisa di hold selama garis EMA 50 tidak terlewati. Apalagi bisa kita lihat garis EMA 50 mulai bergerak naik. Apabila dalam satu minggu ke depan terus bergerak naik dan berpotongan dengan garis EMA 150, maka tren untuk jangka menengah GJTL akan lebih bagus lagi. Sedangkan untuk teman-teman saat ini baru mau entry membeli saham GJTL, sebaiknya tunggu kembali di garis EMA 150 sampai garis EMA 50 untuk entry-nya. Jadi jangan karena ada berita ini, teman-teman langsung entry di harga atas dan berharap ikutan bergerak naik. Takutnya setelah keluar berita ini, GJTL malah harganya dibuat turun. Jadi paling aman adalah tunggu kembali di support kuatnya untuk entry. Dan berikutnya saya akan update pergerakan dari saham BMTR. Beberapa minggu lalu juga ada pemberitaan bahwa Bapak Loh Keng Hong memborong saham BMTR. Dan secara pemberitaan itu bisa kita lihat BMTR sempat naik dan terlihat gagal break resisten di harga 300. Setelah dua kali mencoba naik di atas harga 300, BMTR gagal break, sempat turun di bawah harga 280 dan hari ini BMTR naik hampir 3% ke 284. Dan sekarang mencoba untuk naik kembali di atas harga 280. Dan secara tren pun BMTR saat ini masih bagus karena masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Garis EMA 50 saat ini di harga 268, garis EMA 150 saat ini di 264. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil membeli saham ini di harga bawah, BMTR menurut saya masih bisa di hold. Dan untuk garis MACD sebelumnya sempat bergerak turun, saat ini juga mulai bergerak sideways.
Dan dari data broker summary jika kita lihat, pada kenaikan 2% lebih ini malah terlihat ada sedikit distribusi. Sedangkan asing juga terlihat masih masuk akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman saat ini baru mau entry, menurut saya sebaiknya wait and see dulu, karena ini belum terkonfirmasi berhasil break dari harga 280. Teman-teman bisa tunggu kembali di sekitar harga 280 apabila BMTR masih menyentuh target harga ini dan bertahan dan rebound, teman-teman baru ikutan entry dengan target jangka pendek di 290 sampai harga 300. Dan berikutnya saham Bapak Loh Keng Hong lain, PTRO bisa kita lihat hari ini juga naik 1% lebih ke 2.840. Dan untuk PTRO bisa kita lihat secara tren juga masih bagus. Dalam beberapa minggu terakhir ini memang terlihat sideways karena gagal naik di atas harga 2.930. Tapi bisa kita perhatikan setiap kali turun ke support EMA50, PTRO juga masih bisa bertahan. Untuk garis EMA50 saat ini di sekitar harga 2.800. Dan untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary terlihat kenaikan 1% lebih ini ada sedikit akumulasi, sedangkan asing masih terus distribusi saham PTRO. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman mempunyai saham ini pada saat di sekitar harga 2.800, bisa coba swing trade, take profit apabila terlihat masih gagal naik melewati harga 2.930. Karena beberapa kali bisa kita lihat berhasil rebound dari garis EMA50, mencoba untuk break garis resisten 2.930, PTRO beberapa kali masih gagal break. Jadi bisa pertimbangkan untuk take profit dulu apabila ternyata dalam 1 minggu ke depan PTRO berhasil naik, ternyata gagal break kembali dan mulai bergerak turun, atau hold saja selama PTRO masih bertahan di atas garis EMA50. Selama masih bertahan di atas garis EMA50, untuk tren jangka menengah PTRO masih bagus trennya, tapi hati-hati apabila PTRO turun di bawah garis EMA50. Walaupun masih ada support EMA150 di harga 2.620. Tapi apabila turun di bawah garis EMA50, secara tren PTRO akan mulai melemah. Dan terkonfirmasi bahwa PTRO tidak bergerak uptrend lagi. Dan terakhir saya akan analisa saham Pegas. Pegas juga saat ini dipunyai Bapak Loh Keng Hong. Dan bisa kita lihat, Pegas terlihat beberapa kali masih kesulitan untuk break resisten di 1800. Dan secara tren, Pegas walaupun beberapa kali gagal break, trennya menurut saya masih oke. Karena bisa kita lihat, garis uptrendnya belum patah, garis EMA50 pun saat ini masih lumayan jauh di bawah di 1605. Jadi support kuat terdekat saat ini di 1650, support EMA50 saat ini di 1605. Sedangkan resisten kuat bisa kita lihat di 1800. Dan garis MACD terlihat saat ini masih bergerak turun. Dan dari data broker summary bisa kita lihat pada penurunan hari ini masih ada distribusi, dan asing juga 2 hari terakhir ini terlihat melakukan distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman saat ini baru mau entry, sebaiknya wait and see dulu, karena saat ini berada dekat dengan resisten. Kita bisa tunggu di sekitar harga 1650 sampai 1680 untuk entry-nya di posisi lebih aman di sekitar support. Jadi kita tunggu Pegas turun dulu menuju support dan berhasil rebound, baru ikutan entry dengan target take profit di harga 1800, atau tunggu Pegas berhasil break harga 1800 baru teman-teman ikutan entry dengan target di resisten psikologisnya di harga 2000. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.